Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang kami hormati, saya bersyukur sekali, gembira, bahagia karena hari ini sejumlah tokoh yang dulu pernah deklarasi di 30 April 2024 yang bersamaan saat itu juga Saudara Joko Widodo mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya, hari ini hadir kembali di tengah-tengah kita. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada tokoh-tokoh kita. Yang pertama saya sebutkan Bapak Maijen TNI Sunarko. Beri aplaus kepada beliau. Beliau ini tetap Kopassus dan Kopassus tetap Kopassus begitu ya. Karena ada dari yang lainnya ternyata sudah menjadi antek oligarki begitu. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Sunarko. Dan ada juga dengan kita Pak Marwan Batubara, Dr. Marwan Batubara. Nah, terdiri 100. Kalau ada urusan sama oligarki yang mengganggu kedaulatan dengan modus state crime, Pak Marwan ini. Beliau ini kehilangan salah satu sahabatnya yang mendahului, yang juga sahabat kita, walaupun sudah sepuh saya menyebutnya siapa, Pak, saya lupa namanya, Pak Suripto. Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah buat Pak almarhum Pak Suripto. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ya, beliau ini sudah sepuh tapi tetap membersamai dan memberikan semangat kepada kami ketika mengadvokasi dan sampai hari ini ya, mengadvokasi kasus PIK 2 begitu. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bung Refli Harun. Ya. Beliau tadi protes, foto beliau gak ada. Dan saya hari ini dikomplain oleh banyak pihak soal teknis foto. Pertama yang komplain saya Bu Kurnia Triroyani, karena lakonnya kok malah tidak ada begitu. Tapi tadi saya koordinasi, memang ada teknis dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang lengkap. Acara ini dibikin kemarin, hari ini langsung kita laksanakan. Sehingga dengan waktu yang pendek, masih fokus. Tapi sampai hari ini videonya udah jadi, infokusnya belum datang, baru soundnya yang dicek begitu. Selamat datang kembali untuk Ustadz Alfian Tanjung. Ya, ini taruna muda kita, dia sudah hadir di tengah kita. Semoga selalu sehat. Baik, selanjutnya juga ada tadi saya lihat Pak Sri Rajasa ya, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa sudah hadir. Selamat datang Pak. Pak Sri ini termul gitu. Ada di TV udah gemes gitu Pak Sri ini. Saya yang sudah purnawirawan nggak bisa nembak gitu ya. Tapi sekarang yang masih jenderal punya bintang pun nggak punya tembak. Ada tembak nggak bisa nembak juga. Ya. Beri aplaus buat Pak Sri Rajasa. Baik, di tengah-tengah kami juga ada dari perwakilan LBH APPP Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Gufroni Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat datang Pak Gufroni. Salam buat Pak Busro Mukadas. Dan insya Allah beliau juga akan membersamai kita dan nanti kita minta statementnya untuk membersamai perjuangan kita bareng-bareng ini. Dan tadi saya dapat titip salam dari Profesor Denny Indrayana. Beliau mengutus utusan hadir. Saya lupa tadi beliau ada di sini utusannya, tapi Prof Denny ada di Australia. Mohon maaf tidak bisa hadir dan komitmen membersamai tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan akademis. Beri aplaus buat Prof Denny Indrayana. Ya, saya harus sepil dulu sambil nunggu karena Bang Abraham Samad juga masih di perjalanan. Saya sepil dulu semua yang hadir untuk penghormatan kami dari kerja. Ada juga Pak Kolonel Purnawirawan juga nih nyantai di pojok karena dia mantan Intel, jadi sukanya ngintel-ngintel di pojokan ya. Ya, Pak Kolonel Purnawirawan Muhammad Nursyam. Selamat datang Pak Nursyam. Beri aplaus buat Pak Nursyam. Ya, di tengah-tengah kita ada juga Bu Julia Imawati. Ini statusnya saksi dalam kasus ijazah palsu. Iya, sudah diperiksa, alhamdulillah hanya saksi ya. Padahal pengennya tersangka ya. Oh enggak,
Saya pikir ini lebih berjuang ingin jadi tersangka gitu loh. Karena kemarin saat diumumkan tersangkanya hanya 8, ada yang komplain kok cuma 8 gitu loh. Harusnya kan kami harus jadi tersangka semua rakyat Indonesia. Wong kita semuanya juga pengen ijazah palsu itu diadili begitu ya. Baik, kemudian juga ada perwakilan kalian dari tim advokasi yang hadir di tengah-tengah kami. Yang pertama ada Bang Jahmada Girsang. Ya. Ini panggilannya Bang Jagir. Beliau nanti akan membacakan pernyataan. Selamat datang Bang Jagir. Kemudian ada masih muda tapi produktif rekan kita Bang Gafur Sangaji. Ya, selamat datang. Dan ada tim kita advokasi Bang Samsir Jalil. Ya, beliau juga tim advokasi di tim kita. Ini tadi gayanya sudah mirip-mirip Jokowi, dasinya sama. Cuma utangnya masih kalah jauh dengan Jokowi. Tapi nggak tahu 11.000 triliun ada nggak di kantong Bang? Oh lebih, Masya Allah. Tepuk tangan buat Bang Samsir Jalil. Kemudian ada tim advokasi saya sebutkan yang hadir, yang bisa saya jangkau ya. Ada Bang Medi Juniarto. Selamat datang Bang Medi. Ada Baru Zaman. Ada Bang Jimin Mokolengsan. Selamat datang. Kemudian tim advokasi yang lainnya saya lihat ada Bu Susi Asih. Kemudian ada Mbak Ika Kartika Perdana Sari. Dan mana lagi tim advokasi? Pak Firka datang nggak? Dan yang lainnya ya, yang mungkin saya lupa. Oh ada Aspardi Piliang Sarjana Hukum. Oh Bang Herman Kadir Sarjana Hukum juga ada, bagian dari tim advokasi anti kriminalisasi. Dan memang masih banyak yang lain yang hadir. Kira-kira ada 60-an lawyer, termasuk di dalamnya adalah Pak Samsu Jalal, Majen Purnawati RI, mantan Danpom TNI atau ABRI, itu. Termasuk mantan Menkumham di era Pak Prabowo ya, itu Bang Amir Samsudin, juga bagian dari kuasa hukum tim advokasi. Dan tentunya hari ini telah hadir lakonnya di tengah-tengah kita. Lakon dari perjuangan untuk mengungkap masalah ijazah palsu demi membersihkan legasi bangsa Indonesia dari noktah hitam pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu begitu. Siapa lagi? Yang pertama kita beri aplaus yang sangat meriah kepada Dr. Risma Nasiolang Sianipar. Jauh-jauh dari Balige, dari tujuan jalan surga yang sangat indah, Dr. Risma Sianipar mengubah Indonesia yang tadinya adem ayem, Jokowi yang tadinya tentrem mau tinggal di rumah dinasnya menjadi tidak nyenyak tidur. Ya sekali lagi apa buat Dr. Risma? Biar puas sekali lagi. Apa itu Dr. Risma? Dan selanjutnya yang kedua ada Dr. Bima Uziah Tiasema yang juga bagian dari alumni UGM. Mari tepuk tangan. Ya. Pak Roy tadi sudah konfirmasi OTW. OTW itu bukan on the way. Oke, tungguan wae. Gitu ya. Kalau sudah oke, tungguan wae ya. Ya Pak Roy tadi sudah mengizinkan kalau sudah waktunya bisa dimulai, beliau akan menyusun. Dan memang pada deklarasi kali ini, lakon-lakon ini kita taruh di belakang untuk menyampaikan rasa syukur terima kasih atas dukungan. Justru yang pertama adalah tokoh-tokoh yang akan memberikan dukungan sehubungan rencana akan ada pemanggilan di hari Kamis. Juga tidak lupa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan Allah ridho dan Bu Kurnia juga ridho oleh batin dunia akhirat karena tidak muncul di backdrop. Sebenarnya kalau di backdrop ada sini, tapi karena yang undangan sama di backdrop ternyata beda, maka tadi saya rekomendasikan. Datang. Selamat datang, Dr. Rai Suryo. Ya Pak Roy, kalau Pak Roy fotonya ada di tengah paling gede, pasti ada. Tadi saya rekomendasikan bentuk dia agar bukan fotonya yang ada, orangnya yang ada. Saya minta beliau berdiri terus di situ sepanjang acara, biar ada terus gitu. Jadi itu Pak Roy juga sudah hadir. Kemudian ada lagi pahlawan pejuang kita yang sudah hadir, Bang Rusam Effendi. Bang Rusam, mana orangnya? Oh ya, betul, Bang Rusam. Dia saat rapat koordinasi dengan kami katanya nggak takut tersangka. Bukan aktivis namanya kalau belum masuk penjara,
akan dilawan Jokowi oleh Rustam Effendi. Ya. Baik, tadi ada titip salam dari Haji Muhammad Rizal Fadilah SMH. Beliau belum bisa membersamai secara fisik dengan kita, tapi insya Allah bahwa beliau hari kanan setengah selalu bersamai kita karena beliau sedang ibadah umroh. Baik. Ya, alhamdulillah itulah yang bisa kami sebutkan, dan saya wakil kita ingin menyampaikan pengantar atau prolog kenapa acara ini dimulai. Baik. Yang pertama, acara ini adalah penegasan dari kita, bukan dari orang-orang yang hari ini menjadi tersangka. Tapi hari ini adalah komitmen kita untuk membersamai para pejuang-pejuang kita yang mereka telah bersedia pasang badan untuk mengungkap masalah bangsa, yang ini implikasinya bukan hanya untuk generasi hari ini, tapi juga generasi selanjutnya. Karena itu kalau Pak Roy Suryo, ya, Pak Ismon Syarifah, Pak Bang Rustam Effendi sudah siap bahkan hari ini berisiko dengan hukum, maka kita harus lebih siap membersamai mereka. Setuju? Jadi pertanyaan saya, siap untuk mendampingi mereka saat diperiksa Polda? Siap datang hari Kamis ke Polda Metro Jaya? Siap ikut bersama-sama sampai bisa pulang kembali? Siap? Ya, jadi harus hadir semua. Saya harapkan pernyataan saudara menyatakan siap tadi kalau hari Kamis di Polda Anda tidak datang. Ya, harus datang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, acara ini untuk menyampaikan pesan. Pesan kepada siapa? Pertama, acara ini kita ingin sampaikan pesan kepada rejim Joko Widodo. Kepada saudara Joko Widodo, kami sampaikan bahwa kami tidak takut Anda bisa menguasai aparat hukum, tetapi seharipun Anda tidak bisa menguasai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Anda bisa membungkam satu dua orang, tapi Anda tidak mungkin bisa membungkam seluruh rakyat. Dan hari ini deklarasi ini tegas, arahnya sasarannya bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada institusi kepolisian. Coba kita baca lagi. Deklarasi perlawanan Chef akademisi, aktivis peneliti dan rakyat lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi dalam penetapan tersangka Surya dan kawan-kawan ini, polisi zalim apa zalim? Status tersangka ini zalim apa zalim? Percaya polisi adil atau zalim? Jadi kami tegaskan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah penegasan bahwa kami rakyat melawan kezaliman, dan ini sekaligus pesan kepada dua orang utama yang ada di tim reformasi Polri. Pertama, pesan ini saya sampaikan kepada Profesor Jimbi Asidugi, kedua kepada Prof Mahfud MD. Salah satu koreksi rakyat terhadap kinerja institusi Polri adalah karena gemarnya selama 10 tahun era Joko Widodo, sejak kepemimpinan Polri Tito Karnavian, dan dilanjutkan makin zolim di eranya Listio Sigit Prabowo, ternyata sering mengkriminalisasi rakyat. Jadi polisi itu harusnya menjadi pelayan, pengayom, pelindung rakyat, tapi hari ini kita melihat bahwa aparat penegak hukum kita yang di kepolisian berbuat zalim, gemar mengkriminalisasi. Ada aktivis, ulama, akademisi. Itu yang terjadi. Sehingga pesan kami kepada Pak Mahfud MD juga Prof Jimli, kalau memang ada faedah dari dibentuknya tim reformasi Polri, maka turun, hentikan kriminalisasi kepada para akademisi dan aktivis. Justru yang harus didorong itu adalah upaya untuk membuka ijazah Jokowi secara transparan, terbuka di hadapan seluruh rakyat, agar ketahuan ijazah itu bodong atau bodong, begitu ya. Dan saya mengutip pendapat dari Profesor Komarudin Hidayat. Ya ini kan masalah ijazah, masalah PTWN, kewenangannya kan akademisi. Ngapain Polda ikut-ikutan?
Yang kedua, saya kutip pendapat mantan Kabar Reskrim Pak Susno Diaji. Nggak bisa orang dianggap fitnah sebelum ijazahnya dibuktikan asli. Dan polisi tidak punya kewenangan untuk menentukan apakah ijazah itu sah atau tidak. Kalau yang dijadikan rujukan UGM itu sedang bersengketa dengan Pak Roy dan kawan-kawan. Jadi harus ada penengah. Ya ini apa? Hanya pengadilan yang berwenang menyatakan ijazah itu asli atau tidak, bukan penyidik, bukan Polda. Dan terakhir pesan kami dari deklarasi ini, kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wahai Bapak Presiden, kami sudah kecewa. Bapak Presiden menyatakan pasang badan untuk kasus Jokowi di Kereta Wus. Dan hari ini kami tambah kecewa sebab kriminalisasi kepada Pak Roy Suryo dan kawan ini terjadi di depan mata Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam konteks latar setelah Presiden Prabowo menyatakan open bersama Joko Widodo. Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Anda menjadi presiden atas pilihan rakyat. Anda ditetapkan oleh konstitusi karena menerima mandat dari rakyat, bukan mandat dari Solo, bukan mandat dari Jokowi. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan posisi kami Pak Presiden, kami rakyat sudah bersama para pejuang keadilan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Tinggal kami meminta Anda mengambil pilihan yang sama dengan kami, yakni bersama pejuang keadilan untuk membersamai perjuangan mengungkap ijazah palsu ini. Bukan sebaliknya mendiamkan kriminalisasi ini terus bergulir. Baik, itu pengantar dari saya dan hari ini akan ada dua agenda. Pertama, penyampaian dukungan dari perwakilan tokoh. Kedua, statement ucapan terima kasih sekaligus pesan-pesan dari pejuang-pejuang kita yang insya Allah Kamis akan diperiksa, begitu ya. Dan sudah konfirmasi juga Pak Said Didu akan hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk mengawali pesan-pesan dari para tokoh dan untuk memberikan komitmen kepada pejuang-pejuang kita yang hari ini sedang posisi ditersangkakan secara zalim oleh Polda, kami awali yang pertama kali Bapak Maijen TNI Sunarko untuk menyampaikan padanya. Kepada beliau dipersilakan. Beri aplaus kepada Bapak Sunarko. Jadi hari ini saya tegaskan kita sipil dipimpin jenderal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini kejutan buat saya oleh pembawa acara pagi-pagi sudah tampil di tempat ini. Hari ini kita semua, termasuk saya, diundang di acara ini dalam mereka mendukung, mengamankan para aktivis, para akademisi, para apa ini? Ya aktivis, akademisi, peneliti dari kriminalisasi atau dari kezaliman pemerintah. Memang pelakunya adalah polisi. Karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menjaga, mengamankan 8 orang teman kita khususnya yang telah ditetapkan oleh Polda Metro menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Jokowi Widodo. Substansinya masalah ijazah palsu. Kalau saya ditanya saat ini, kalau tadi pembawa acara mengatakan polisi ini kantornya pemerintah. Kalau saya protes pagi ini, saya protes kepada pemerintah, Presiden Prabowo. Polisi itu kan cuma pelaksana saja. Mudah-mudahan yang saya omongkan itu didengar oleh Presiden Prabowo. Memang ragu juga saya
Didengar atau tidak? Karena saya dengar, mudah-mudahan salah gitu ya, Prabowo ini nggak pernah megang HP untuk melihat medsos. Dia hanya mendengarkan laporan dari orang-orang sekelilingnya ini saja. Tapi pagi ini saya ngomong keras, harapannya orang-orang sekeliling yang memberi laporan itu, saya Sunarko udah menyindir adanya penyalahgunaan hukum untuk menindas rakyat bersuara. Itulah yang saya sampaikan. Karena saya katakan sekali lagi, polisi, TNI, ini kan aparat. Mungkin juga kejaksaan, hakim, mereka ini berbuat ya melihat bagaimana sikap pimpinan nasional dalam hal ini presiden. Karena itu saya nggak perlu panjang-panjang. Tadi Mas Ahmad Kojinudin menjelaskan permasalahannya. Sekali lagi, mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal. Itu kan dikriminalisasi. Nah, saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini, jangan malah ikut-ikutan jadi penegak hukum dan juga keterpilihannya melakukan kriminalisasi terhadap rakyat tidak melakukan tidak kriminal. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak enak ada Jenderal Kopassus nanya ke saya, betulan masalah. Ya aku kan nggak bisa, kalau masalah aku bilang siap betul komandan. Baik, demikian, terima kasih Pak Sunarko. Tadi perwakilan militer, kalau langsung ke militer lagi kayaknya kurang asik. Jadi kita ganti sipil ya. Ya, pada Dr. Marwan Batubara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya kira kalau bicara topik pembahasan kita hari ini tak lepas dari ada tindakan atau ada tuduhan kriminal terhadap 8 orang tersangka, tapi sebetulnya yang melakukan tindak kriminal itu, kriminalisasi itu dilakukan oleh Polri. Ini harus kita catat. Jadi yang melakukan tindak kriminal itu adalah Polri. Pertama, pelaku utamanya itu adalah Kapolri Sigit. Ya, pelaku kriminal utama pertama itu adalah Kapolri Sigit. Kemudian yang kedua, Kapolda Metro Jaya. Siapa dia? Asep Eri. Ya, jadi 2 orang inilah sebetulnya yang benar-benar pelaku tindak kriminal dalam kasus ijazah palsu. Nah, karena itu saya kira kita harus melawan. Nah, ada hal yang perlu kita ingatkan, kenapa 2 orang ini pantas dianggap sebagai pelaku kriminal. Pertama, 9 Desember teman-teman TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim tanggal 9. Lalu tanggal 22 Bareskrim menyatakan penyelidikan dihentikan. Atas dasar apa? Mereka melakukan proses internal.
yang mengaku katanya juga mengundang ahli-ahli atau saksi ahli dari luar, tapi teman-teman PPUA tidak pernah diundang. Ahli-ahli seperti Bang Rismon, Mas Suryo, Putih Fadil tidak pernah diundang. Jadi di sini Bareskrim di bawah perintah dari Sigit itu menghentikan penyelidikan kasus ini dan dinyatakan ini sudah selesai. Nah, sebelumnya tanggal 20 Juli itu Jokowi datang ke Bareskrim. Sebelum tanggal 22, berarti 2 hari sebelum tanggal 22. Jokowi mengatakan ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Ini adalah ucapan Jokowi. Nah, bagaimana bisa Bareskrim itu menghentikan? Bagaimana bisa akan terjadi pengadilan yang sudah ditantang oleh Jokowi itu kalau Bareskrim sendiri menyatakan penyelidikan itu dihentikan? Jadi ini di satu sisi ada yang hipokrit yang memang ijazahnya palsu, ada pelaksana operasional di lapangan atas perintah Sigit dan Jokowi yang memanipulasi kita semua. Soal bahwa dihentikan lalu Jokowi menantang-nantang untuk ada pengadilan. Nah, ternyata laporan Jokowi 30 April ke Polda Metro Jaya yang mengaku dia sudah difitnah dan sebagainya itu dilanjutkan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku sudah mendatangkan atau menanyai 130 saksi. Ada 22 atau 22 ya, saya kira itu ahli. Tapi ahli yang memang dari kita, dari terlapor misalnya, sama pernyataannya seperti yang dilakukan oleh Bareskrim. Tidak ada yang dari kita. Lalu mengambil kesimpulan bahwa ijazahnya asli, sementara pembuktian hukum di pengadilan itu belum pernah terjadi. Bagaimana bisa ini Polda yang melakukan kesimpulan lalu menyatakan 8 orang teman-teman kita itu dijadikan tersangka. Jadi di sini kembali ke pernyataan saya di awal, bagaimana Bareskrim Polda Metro Jaya menjadi alat politik dari Jokowi untuk melindungi diri, mengaku ingin dan sangat menantang-nantang pengadilan supaya ijazahnya dibuktikan di pengadilan, tapi pengadilan itu sendiri di sisi lain dibuat direkayasa sehingga polisi tidak pernah melakukan tindakan lanjutan proses penyidikan lebih lanjut atas kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi tadi. Jadi karena itu dua lembaga ini, Polri dan Polda Metro Jaya, adalah sudah kita yakini menjadi lembaga-lembaga yang menjadi alat bagi Joko Widodo untuk mengamankan diri dari pembuktian ijazah palsunya di pengadilan. Lalu di sisi lain dua lembaga ini sudah berperan sebagai alat untuk mengkriminalisasi teman-teman kita, dan di sini saya kira kita harus konsisten membuat dua orang, ya, Sigit dan Eri. Asep Eri harus ditangkap, ya. Kemudian yang terakhir, ya, sebetulnya yang jadi presiden itu siapa? Apakah memang benar-benar Prabowo atau masih Jokowi? Ya, kalau ini berlanjut sampai teman-teman kita itu ditangkap, maka itu sudah bisa menjadi bukti bahwa yang jadi presiden itu adalah masih Jokowi sebagai Jokowi 3 periode. Nah, kita tidak mau itu, ya. Maka Pak Prabowo kita tuntut untuk segera menangkap
atau memecat dulu itu yang namanya Sigit. Kemudian yang kedua Ahmed. Kemudian yang ketiga Joko Widodo. Ya, apakah bagaimana caranya kita serahkan kepada Pak Prabowo, tapi ini menjadi bukti nantinya bahwa Pak Prabowo itu benar-benar menjadi presiden yang ke-8 Republik Indonesia. Kalau tidak, ya mungkin hanya presiden 7,5, atau memang bukan presiden, karena yang jadi presiden itu adalah pasti Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mari kita terus berlawan. Mari hadir pada tanggal 12 ke 13 ya ke Polda Metro untuk mengawal dan meyakinkan untuk supaya teman-teman kita itu meskipun dipanggil nanti setelah itu kembali ke rumah masing-masing, bukan justru ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maron Batubara. Kali penyampaian dari Bang Maron, jadi kita tahu aktor kriminalisasinya 3 tidaknya. Listio Sigit, Asep Heri, dan Jokowi. II semua ya. Applause sekali lagi buat Bang Maron Batubara. Baik, selanjutnya ada pesan khusus dari Yogyakarta. Walaupun tinggal di Yogyakarta, beliau adalah ketua LBH PP Muhammadiyah, jadi bidang hukumnya. Dan hari ini telah mengutus utusan dari LBH AP PP Muhammadiyah, jadi lembaga bantuan hukum advokasi publik pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan nanti akan ada yang disampaikan terhadap kasus hari ini yang kita advokasi. Selanjutnya kepada beliau Bang Gufroni SHM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan para pejuang, para tokoh untuk membersamai pejuang kita yang dikriminalisasi oleh kekuatan besar Mulyono bersama dengan kekuatan Polri. Izinkanlah kami dari LBH Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik pimpinan pusat Muhammadiyah mendapatkan mandat dari ayahanda kami Bapak Dr. Haji Bushro Muqaddas, Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum, HAM dan kebijakan publik, untuk agar LBHP PP Muhammadiyah ikut membersamai Bang Suryo dan teman-teman. Kami diminta untuk menjadi salah satu tim kuasa hukum untuk pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan niat baik kami diterima dengan senang hati oleh bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua. Kami pun merasa prihatin terhadap persoalan ini. Sebetulnya ini persoalan yang sangat sederhana, dan publik saya kira sangat paham bahwa ini adalah bagian dari upaya besar untuk mengkriminalisasi para pejuang yang ingin mengungkapkan fakta yang sesungguhnya soal ijazah palsu milik Jokowi. Dan kami juga meyakini bahwa memang ijazah Jokowi adalah palsu. Oleh karenanya maka kami akan membersamai dengan teman-teman dari penasihat hukum, dari Bang Ahmad Kosinuddin dan teman-teman yang lain untuk mendampingi Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tipa dan yang lainnya. Namun karena kami tadi pagi dikontak oleh Pak Bushro Muqaddas, maka mungkin selanjutnya kita akan mempersiapkan semacam surat kuasa
agar kami punya legal standing manakala kami mendampingi di kantor kepolisian. Memang saat ini kami masih sebagai salah satu tim kuasa hukumnya Abraham Samad. Namun karena Abraham Samad tidak sebagai tersangka, ya tentu kami juga ingin mendampingi Bapak Ibu yang statusnya sebagai tersangka. Insya Allah hari Kamis mudah-mudahan tidak dilakukan penahanan. Jadi kalau dilakukan penahanan nanti kita akan upaya hukum, upaya dengan tekanan publik yang semasif-masifnya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Ibu Dr. Tipa dan yang lainnya berkenan agar kami dari LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut membersamai dan menjadi kuasa hukum dalam perkara ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bang Gufroni. Kalau di advokasi tip 2 korban perampasan tanah rakyat, Bang Gufroni itu koordinator kami. Jadi sebenarnya di semua kasus kita itu hacker sejawat selalu ketemu. Dan selalu ketemunya di kasus-kasus yang melawan kezaliman orang-orang besar. Sekali lagi beri aplaus buat Bang Gufroni. Baik, di antara pejuang kita ternyata tidak hanya kaum Adam, bahkan dengan pasukannya, kaum Hawa pun terus ikut membersamai kasus di berbagai kasus, tip 2 dan juga termasuk kasus jasa palsu. Dan alangkah elok jika kita juga beri kesempatan bagi mereka yang sudah berjuang, yang juga dari kaum Hawa, sebelum juga kita lanjutkan ke yang lainnya. Ada aliansi rakyat menggugat kepada Bu Menu Wulandari, dipersilakan. Beri aplaus buat Bu Menu. Lewat samping kanan aja. Bu Menu lewat samping kanan, Bu. Ya, silakan. Dulu baru dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memanggil semua teman-teman ARM. ARM, ke depan dong, ARM. ARM maju. Karena ini adalah perjuangan kita semua, bukan perjuangan saya secara pribadi, tapi juga perjuangan teman-teman. Yuk. Ada lagi? Ada kunci. Ayo, Bang Rahmat, Bang Rahmat. Ya. Udah datangnya. Oh, udah datang. Kecapean. Oke, Bang Drevol, Bang Ferdi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman semua, kita di sini berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Bapak Roy Suryo, Ibu Tifa, dan Bang Rismon, juga semua orang yang ditersangkakan dalam masalah ijazah palsu ini. Mengenai ijazah palsu ini sebetulnya sudah bergulir selama berapa tahun ya, dan sampai sekarang belum clear. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga, kita menuntut kalau memang ijazah itu harus ada, harus clear. Apakah memang ijazahnya Jokowi itu, kalau memang ada, dia memang punya, ditunjukkan, kan gitu. Harusnya negara itu menjamin, dan pejabat publik tidak boleh dia punya akses publik, itu harusnya pribadi dia, itu harusnya kita sebagai rakyat itu bebas untuk mengakses, karena kita harus tahu background dari pendidikan pemimpin kita, dan juga walaupun siapapun itu. Jadi
kita di sini akan mendukung dari Mas Roy Suryo dan semua tokoh-tokoh yang kita bilang adalah pejuang kebenaran. Kita akan siap untuk memasang badan karena stop ketidakadilan. Kita sudah cukup. Kita sudah cukup dalam 10 tahun ini kita ini ditekan. Sekarang inilah waktunya kita bergerak, waktunya kita melawan, tanpa sopan santun, tanpa harus damai. Karena mereka pun sudah menekan kita secara zolim. Jadi sekarang mari kita rapatkan barisan kita dan kita mulai untuk berjuang. Untuk Pak Roy Suryo, CS, Pak, berjuang Pak, kita pasti akan minta ke Bapak. Ya, terima kasih. Kita bersamai. Ya, oke. Pantun silakan Bu. Pantun ini ada di Cipali. Pak, Bu. Jokowi yang harus diadili. Oke, terima kasih dari ARN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjuang. Adili Jokowi. Angkat Jokowi. Oke, terima kasih. Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi terima kasih saya hadir menjadi saksi bahwa aktivis saya selalu perjuangan masuk di kasus kriminalisasi Charlie Chandra, kriminalisasi Muhammad Said Didu, juga korban-korban rampasan tanah DP2. Karena kemarin juga ikut hadir di aksi di Mauk begitu. Dan selanjutnya karena di tengah kita walaupun fotonya tidak ada, tapi ya hadir dan sebenarnya yang kita undang juga. Ada tadi saya sudah minta maaf, mudah-mudahan diterima. Tidak diterima pun tetap saya minta maaf. Tapi dalam kesempatan ini kita minta statement dukungannya untuk pejuang-pejuang kita. Kepada Bung Refli Harun dipersilakan. Mati lah. Banyak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, saudara sekalian, sobat RH. Saya ingin menyampaikan dua hal dulu ya. Hal pertama adalah concern saya terhadap para tersangka. Jangan lupa di belakang 5, tapi tersangka kita 8. Jadi 8-8-nya harus diselamatkan. Jadi safe for tersangka. Ya. Jadi safe bagi tersangka itu, siapa bilang enak ditahan, ya kan? Mas Roy lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Badan. Satu. Ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, bapak-bapak sekalian, kita berjuang untuk demokrasi. Kok mati? Nah, kita berjuang untuk demokrasi dan konstitusi. Jadi ini adalah long term perjuangan panjang, dan ini hanya salah satu tahap, salah satu step bagi perjuangan kita. Besok kita akan bertemu di medan-medan perjuangan lainnya. Ijazah palsu, barangkali juga impeachment terhadap Gibran dan lain sebagainya. Tes, setuju Gibran impeach? Setuju Gibran impeach? Jadi digantung dengan proses hukum ya. Kalau saya lihat, jangankan ditersangkakan, kasus ini diproses pun tidak layak. Jadi begini, ada orang mengatakan dengan argumentasi begini, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, silakan Roy, Ivan, Ismung diproses dan lain sebagainya. Enggak, saya mengatakan mau asli, mau palsu, tidak layak diproses, groundnya adalah konstitusi.
Saya bicara tentang hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya menyatakan hak untuk mendapatkan informasi dan menggali informasi. Jadi, kalau kita balikkan kepada teori seperti itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE, bukan dilaksanakan menurut KUHP. Paham maksudnya? Tes. Ini ada sabotase nih kayaknya. Tes. Ya. Jadi cukup kita, ketika kita bicara tentang kebebasan menyatakan pendapat, apalagi penelitian, maka groundnya adalah konstitusi. Selesai. Kalau kita bicara tentang teori jenjang perundang-undangan, tidak boleh pesan-pesan dalam konstitusi kemudian dinihilkan dalam undang-undang. Karena itu saya mengatakan, kalaupun misalnya judgement dari sebuah penelitian salah, keliru, maka yang terjadi adalah akan ada statement lain, penelitian lain yang membenarkannya. Tapi tidak boleh kemudian orang dikriminalkan. Apalagi kalau seandainya apa yang diteliti itu benar adanya. Jadi kawan-kawan semua, saya pun hakul yakin 99,99% ijazah Jokowi masuk. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya percaya sama Roy Suryo. Tes. Ini gara-gara Arif ini kayaknya ini. Gara-gara Arif ya. Tes. Memang tadi nggak boleh diulang alik gitu, harus itu aja. Oh gitu ya. Terlalu berat bebannya. Tes. Ya, kenapa jadi Kalau gitu saya ulang dari awal nanti. Jadi kawan-kawan semua ya, jangankan benar, salah pun tidak boleh dikriminalkan. Kalau kita bicara tentang negara yang berada, civilized country. Tapi kalau kita bicara negara yang tidak berada seperti Indonesia saat ini, maka hal seperti itu terjadi. Jadi ya, imbauan saya akhirnya kepada pemimpin tertinggi Republik Indonesia ini, yang bernama Prabowo Subianto. Saya from the beginning mengatakan, ini mohon maaf, saya dari awal mengatakan tidak percaya sama Prabowo. Kenapa? Kredonya satu aja, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang tidak mungkin amanah. Yakin nggak? Tidak mungkin amanah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Cuma masalahnya di antara kita para aktivis ini masih berharap kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Satu-satunya orang yang mengatakan tidak percaya sama Prabowo dari awal itu cuma Pak Narko aja. Benar Pak Narko. Yang lain saya jujur harap-harap cemas. Marwan Batubara, ya lumayan lah, agak kritis juga. 6 bulan. Refli Harun nggak percaya dari awal. Jadi Prabowo Subianto akan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Alhamdulillah. Berapa jam kemudian dia melanggar sumpahnya dengan mengangkat TNI sebagai sekretaris kabinet. Itu melanggar undang-undang TNI. Jadi kawan-kawan semua, 2 hal itu kita harus lakukan. 1, selamatkan para tersangka, jangan ditahan, jangan ditangkap. Mudah-mudahan di SP3 dan amin. Dan juga perjuangan kita untuk demokrasi ke depan, konstitusi ke depan tidak akan pernah. Itu adalah unfinished project. Ini adalah satu stepping saja, stepping stone. Tapi nanti kita akan menghadapi hal-hal lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita dan perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allah Akbar. Keren. Ya. Ini memang harus ini juga. Ya. Baik. Sebenarnya sudah disiapkan tayangan. Cuman ya tim teknisnya itu Bandung Bondowoso semalam tak perintahkan bikin. Selesai sih, tapi ternyata informasinya lupa nggak ke bawah, dijemput dari Ko Hendri di daerah Jakarta Pusat jauh juga. Tapi kita tunggu satu yang lain dulu, baru nanti ya. Oke ya. Nah, baik.
sipil rasanya kita pengen mendengar lagi pernyataan dari militer. Walaupun sudah purnawirawan, tapi justru mereka lebih tentara daripada yang masih aktif. Karena itu kita panggil lagi Pak Sri Rajasa. Para beliau dipersilakan. Hidup Pramuka. Hidup. Makar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Jokowi palsu dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Terbaik Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini benar-benar militer, gak banyak cakap, eksekusi. Baik. Ya. Baik, belum siap. Jadi saya sudah telepon walaupun sakit tetap datang, dan saya udah izin fotonya ada di backdrop itu. Dia adalah ketua ormas pejabat. Jadi di antara kita ini nggak ada yang pejabat, hanya beliau satu-satunya ketua pejabat di sini. Karena yang lain ngaku-ngaku pejabat, bukan pejabat. Ya, pengacara jawara bela umat, bela rakyat. Siapa lagi bukan? Ustadz Eka Jaya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong apa juga bingung sekarang. Ya, kita tunggu tanggal 13. Kita siapkan pasukan saja. Ya. Saya berharap selain yang ada di sini, saya sangat berharap ini mudah-mudahan bisa tersebar kepada para jawara-jawara yang melihat daripada tayangan ini. Ayo bergerak bersama. Kalau kita nggak bergerak, maka kita akan selalu beginikan. Ya, saya yang mengutip satu hadis Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisan, wa illam yastati fa biqalbi, fadzalika ad'aful iman. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, satu kezaliman, satu kebiadaban, baik yang dilakukan oleh penguasa ataupun siapapun, maka rubahlah dengan tanganmu, rubah dengan kekuatanmu, rubah dengan kekuasaanmu, rubah dengan wewenangmu. Fa illam yastati fa bilisan, kalau kau nggak mampu, rubah dengan lisanmu. Fa illam yastati, kalau lisanmu nggak mampu, fa biqalbi, ingkari dengan hatimu. Cuma pertanyaan saya adalah, bagi kalian yang berjiwa, yang masih berbadan kekar, berbadan segar, berbadan kuat, berbadan sehat, ketika ada saudara-saudara kita dizalimi, kalian diam, maka kalian dikatakan lemah iman oleh baginda Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah kalian yang memang diberi kekuatan, diberi tenaga kuat, diberi keahlian dalam bersilat, kalian tidak mampu menggunakan daripada itu semua, kalian rela dikatakan lemah iman? Kalau kalian rela dikatakan lemah iman, silakan kalian diam saja dengan hati kalian. Maka tanggal 13 besok, ayo kita bersamai tokoh-tokoh kita kebun daripada Polda Metro Jaya, kita tunjukkan bahwa kebenaran harus tetap tegak di negara Indonesia, dan mereka yang terzalimi saat ini wajib bagi kita untuk membela mereka, dan bagi mereka yang zalim, jangan sekali-kali kalian akan melakukan kezaliman terus, karena pada saatnya kalian akan pulang pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup pejabat, hidup rakyat. Tapi jangan hidup Jokowi, nanti jadi presiden loh.
karena yang ngomong hidup Jokowi itu jadi presiden biasanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti juga akan ada penyampaian puisi. Ada ustadz tapi belum nyampe puisi. Tapi agar hikmah, karena sudah ada tayangan disiapkan, kita akan menyaksikan tayangan yang sudah disiapkan oleh tim media. Petugas tolong seperti biasa dimatikan lampu. Bapak Ibu secara hikmat nonton bareng-bareng. Kalau kiranya nanti berkenan, nanti film versi panjangnya tunggu di bioskop-bioskop yang akan datang. Baik. Kepada dimati dulu ya. Kepada para teknisi kami persilakan. Tolong yang ada akses dimatiin dulu aja, nanti hidupin lagi biar kayak di bioskop. Dan dipertemukan di balik dalam jasa. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cinta itu. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silakan diisi sudah selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum. Untuk menyuarakan kejujuran dan kebenaran sekaligus melawan kebohongan dan kecurangan. Ya kan pertanyaan itu untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Memang ada orang yang pernah dulu, tapi biasanya pertanyaan itu simpel. Pemerintah itu mengangkat suatu agenda Hari ini kita melihat dengan Jokowi yang cekal. Tapi takut dengan lagi lupa. Hari ini kita katakan bahwa Jokowi adalah presiden yang ada gunung. Ini Jokowi tidak bisa membawa jabatannya. Kami sedang melakukan banyak hari ini kritik ijazah saudara Joko Widodo dianggap menyakiti saudara Joko Widodo. Baik kami terima. Karena itu fokus saja pasalnya 310 KUHP dan 311 KUHP. Jangan diseludupkan pasal 35 Undang-Undang ITE. Jangan diseludupkan pasal 32 ITE. Yang kedua, kalau memang saudara Joko Widodo merasa
tersinggung. Bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada info, dan seterusnya. Apakah rakyat merasa tidak? Tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menuntut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah, dan sampai detik ini jasa itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Kenapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keaslian itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa jasa itu asli, bukan ranahnya. Baik markas besar maupun Polda Metro, di mana ranahnya itu adalah masalah administratif, harus digugat di peradilan tata usaha negara. Jokowi ini orang yang sedang dimintai yang tidak bersalah. Pada kasus dulu sarjana muda 83 dan sarjana penuh 85. Keduanya itu harus ditunjukkan kepada publik, kepada rakyat. Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari hukum. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini kembali buka menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan mengalami sampai kapanpun. Menurut saya, ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan kebijakan itu masuk bagi penjelasannya, dugaan dugaan palsu, jodoh yang dibuat di masa transparansi. Kan saya katakan ini mantan presiden yang kurang ajar, dan juga ini menjadi apa yang Prabowo katakan serakah komik, sehingga ujungnya bisa saja tidak pernah terjadi lagi proses pembuktian di pengadilan tentang palsu tidaknya ijazah Jokowi, tapi yang ada adalah pengadilan terhadap 5 tahun kita. Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Yang busuk itu karena Jokowi, pelindung diri. Yang saya katakan tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk. Tapi pada kesempatan ini, saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit. Yang baik untuk Partai Kapolri, bukan jujur, selesai. Kapolri lawan, bukan ganti gantung. Semoga kita itu masih menjadi Indonesia. Makanya komisi dan banyak saja kalau ini dilakukan, ayo dulu jadi kebanggaan, sekarang mau jadi beban. Proyek kereta cepat, proyek IKN, itu contoh proyek ambisius tanpa pikir panjang dan akhirnya cuma jadi murah. Tapi wajar tidak pikir panjang. Oh, ijazahnya saja kalau Ya, tolong dibantu dihidupkan kembali. Apa soundnya? Cek ya. Oh, ijazahnya Pak Pale ya. Kayak susah banget ya mau ngomong ijazahnya palsu.
Terima kasih, itu tadi hasil kreasi dari tim media. Mudah-mudahan kita tidak melupakan apa yang sudah kita mulai 30 April yang lalu juga di sini, dan kita tidak akan pernah mengakhiri sebelum persoalan ini menjadi jelas bagi seluruh rakyat.